So udah positif COVID lagi. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Masih balik lagi bersama aku, Yohana. Di video aku kali ini, aku mau bikin vlog mengenai hasil dari rapid test yang baru aja aku lakukan kemarin. Nah, aku juga udah share videonya ke kalian, gimana perjalanan aku sama teman-teman aku untuk rapid test, dan juga kami belanja sebelum hasilnya keluar. Ya kali aja ada yang positif gitu ya kan, tapi ya jauh-jauh. Nah, kebetulan ini udah ada informasi ataupun hasilnya udah keluar, hasilnya tuh udah ada. Udah gitu sekalian aku mau berbagi ke kalian biar juga kalian bisa tahu gimana mereka kasih ke kita itu melalui apa, mereka kirim hasilnya ke kita gitu kan. Jadi mereka kirim dari dua cara. Itu yang pertama dari pesan, so itu SMS, pesan dari nomor telepon, dan dari email. Kalian bisa lihat di sini, aku bakalan tunjukin ke kalian yang pertama itu dari SMS ya. So SMS-nya tampilannya tuh seperti ini. Di situ ada tertera nama kita, udah gitu hasilnya, dan juga tanggal kita rapid test. Nah, di sini tanggal 12 rapid testnya, dan ini tanggal berapa sih? 13 ya? Oh ya, benar. Jadi ini hasilnya, dan untuk emailnya, nah untuk emailnya kita akan dapat 2 email seperti ini. Yang pertama itu mengenai password untuk buka PDF dari email kedua. Terus yang kedua itu isinya itu PDF mengenai hasil dari tes kita. Nah, untuk membuka PDF itu harus ada passwordnya gitu. Jadi pertama kita copy dulu, baru kita buka. Nah, di sini jelas ya data kita, udah gitu ini hasilnya. Dan aku juga mau berbagi sedikit info ke kalian yang aku pun juga baru dikasih tahu. Ini kan kemarin aku pergi tes rapid testnya itu sama 2 orang teman aku, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan kedua mereka ini, dan dua-duanya itu habis, kan mereka tinggal di WG ya, tinggal di kayak satu apartemen tapi tinggal bersama gitu. Terus mereka satu ada yang positif, semuanya harus ikut karantina gitu. Jadi mereka itu baru selesai karantina, baru aja selesai di hari Kamis, dan Jumat aku ikut bareng mereka untuk pergi tes lagi, karena aku pun juga pengen tes juga sih. Udah gitu pas ini kami tes bareng, dan hasilnya pun juga kan keluarnya bareng, semua pada nginfoin, Yohana gimana hasilmu? Oh, aku negatif, dan di teman aku yang cewek juga negatif, tapi yang cowok positif COVID. Nah, mereka tuh habis aja di karantina, dan yang sebelumnya mereka di karantina karena si cowok itu juga positif COVID. So udah positif COVID lagi gitu. Walaupun kita udah karantina, tapi kayak aku melihat dia walaupun dari karantina, kayak COVID-nya itu belum hilang. Karantina tuh kayak nggak ngaruh gitu loh. Cuman ya nggak menyebar, ngaruh sih, tapi ya karena nggak menyebarkan ke yang lain gitu kan. Cuman untuk kesehatan diri juga belum tentu yang udah pernah kena COVID, yang pernah positif COVID terus di karantina selama 2 minggu, belum tentu mereka lepas dari COVID 100%. Karena contohnya juga teman aku itu dia baru aja selesai di karantina, dan dia
keluar rumah pertama kali setelah 2 minggu, keluar kamar malahan setelah 2 minggu, dan itu tes positif lagi gitu. Jadi aku pun juga ini chat dia gitu kan. Kemarin itu kan aku sebenarnya ikutan tes karena aku juga lagi sakit flu biasa sih ya, sakit kepala, bersin, udah gitu batuk, nggak demam sih ya, puji Tuhannya nggak demam. Terus tenggorokan juga sakit kan, gatel, udah gitu aku pas ke dokter waktu itu sebenarnya aku udah dites dan aku udah dikasih kayak barcode yang kayak gini untuk di scan dari aplikasi. Jadi hasilnya kita lihat dari aplikasi seperti ini. Nah, aku udah scan kan barcode itu. Udah gitu aku nggak tahu kalau itu barcode-nya cuma berlaku sekali di satu handphone, dan itu cuma berlaku sekali aja gitu. Walaupun kita udah coba kan, aku punya 2 handphone, aku coba di handphone lain itu nggak bisa juga karena itu udah pernah dipakai dan aku pakainya di handphone ini gitu kan. Nah, aku scan barcode itu, udah gitu pas aku keluarin kan hasilnya belum ada, harus nunggu 2 hari. Jadi aku keluarin dulu gitu kan. Pas aku keluarin nggak tahu kenapa barcode-nya juga kayak istilahnya dia keluar sendiri juga gitu. Jadi pas mau masuk harus scan barcode lagi. Nah, pas mau scan barcode lagi nggak bisa dong. Di situ aku baru tahu kalau itu cuma sekali doang bisa dipakai barcode-nya. Dan itu barcode-nya cuma 1. Udah gitu aku mikir kayak, oh ya udahlah, kebetulan kan mereka mau tes, ya udah salahnya aku tes lagi gitu kan. Karena kan aku pun juga lagi sakit, aku pun juga pengen tahu gitu kan. Nah, ya udah, ini dah keluar hasilnya yang kayak kalian lihat negatif. Tapi karena teman aku itu positif, dan juga seperti yang kalian udah tonton mungkin ya video aku sebelumnya, kami juga pergi ke kota gitu kan untuk belanja dengan alasan siapa tahu ada yang positif di antara kita, dan ini persiapan untuk karantina. Baca. Aku kemarin tuh nggak belanja, yang belanja tuh mereka berdua gitu, dan benar-benar mereka di karantina lagi dan aku harus tes lagi. So 2 hari sebelum kemarin, hari apa ya, Selasa kayak Rabu, di hari Rabu aku udah tes. Itu yang barcode aku bermasalah kan, udah tes cucuk jadi colok ini tenggorokan. Udah gitu 2 hari selanjutnya, itulah kemarin di hari Jumat di hari Jumat aku tes lagi, dia cucuk lagi, dan itu makin parah sebenarnya. Dicucuk kayak dia nggak ngambil dari sela-sela ini loh, dari sela-sela kayak pinggir-pinggir pita suara tuh kan tengah, nah pinggir-pinggirnya itu kan ada kayak ininya kan, kayak daging-dagingnya gitu untuk masuk ke tenggorokan. Nah udah gitu dia ngambil dari situ, dia bener-bener dimasukin ke dalam, bener-bener gatel banget leher aku waktu dimasukin gitu kan. Aku kayak aduh, nahan batuk karena udah memang gatel kali gitu. Jadi ya udah aku lepas, aku batuk depan mukanya yang tes yang ini si dokter itu, aku batuk depannya dia. Terus ini setelah 2 hari lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, besok Jumat, Sabtu, Minggu, yang Senin aku harus tes lagi. Jadi itu karena aku udah jalan, kayak aku tes kan sebelum kami jalan lebih lama gitu kan kemarin. Jadi kalau seandainya aku begitu tes langsung pulang, aku mungkin ya fine aja gitu. Tapi karena aku nggak berjam-jam sama dia, tapi ini karena kami belanja dan aku juga mungkin ada 4 atau 4,5 jam sama mereka, jadi ya mau nggak mau aku harus tes lagi. Walaupun aku nggak ada kasih tahu ke manajer, tapi aku ya berinisiatif sendiri aja lah, karena kan untuk kebaikan juga ya. Dan itu pun kayak aku juga udah bareng sama mereka tuh udah berjam-jam gitu ya, takutnya kenapa gitu. Jadi mending diinin aja, diri kayak tes lagi aja gitu ya, nggak masalah sih. Cuman ya itu aja, sakit bolak-balik ditusuk tenggorokan aku pakai korek kuping panjang. Jadi buat kalian yang mikir kalau bagi yang udah pernah kena COVID itu nggak bakalan kena COVID lagi, tetot, kalian tuh salah besar. Jadi kalian jangan pernah sepele sama yang namanya
aku udah pernah kena covid, aku nggak mungkin kena covid lagi karena kan daya tahan tubuhku udah kuat, imun tubuhku udah kuat. Jadi aku nggak masalah keluar rumah, jadi nggak masalah aku pergi party atau pergi ke keramaian atau pergi ngumpul bareng teman. Hello, dia bahkan dia nggak ketemu siapapun dan udah dikarantina karena kena covid, dia kena covid lagi, double. Maybe itu nggak kena covid lagi ya, kayak covidnya nggak hilang tapi ya still positif gitu ya, covidnya masih, hasilnya masih positif gitu. Jadi belum tentu imun tubuh kalian tuh bisa nahan virus yang begitu mungkin kuat, kan setiap imun tubuh orang tuh beda-beda ya. Makanya buat teman-teman juga yang belum pernah ataupun yang nggak pernah, ya semoga aja jangan sampai pernah kena gitu kan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak sebisa mungkin, jangan ke ngumpul ke keramaian dulu, ataupun jangan kayak ya kita kan kekeluargaan kita masih kental ya, sama kayak orang di sini juga keluarganya itu kental banget. Jadi berkunjung ke tempat keluarga atau berkunjung ke rumah teman atau berkunjung kemana atau ya gitulah. Cuma sekarang karena benar-benar di lockdown di sini benar-benar sepi, pas aku Munchen aja pun juga sepi gitu, walaupun itu di hari Jumat kan udah termasuk weekend ataupun weekend gitu. Jadi kalian ya sebisa mungkin jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker. Di sini pun juga udah semakin buruk, lockdown pun di sini udah diperpanjang gitu. Jadi ya tetap jaga kesehatan aja. So sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bagi kalian yang punya pengalaman ataupun yang pernah juga punya COVID sekali ataupun 2 kali bahkan, karena di sini kan topiknya pun juga kena COVID positif lagi gitu. Nah, kalau kalian udah pernah punya pengalaman, tolong kalian share di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga kayak nggak sepele sama kesehatan badan mereka gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.